Halo, bertemu lagi bersama saya dengan Hendra di Dunia Kuli. Kali ini saya akan membagikan sebuah rumus sederhana yang saya dapatkan selama bekerja, dan kebetulan perhitungan itu diajarkan oleh supervisor saya. Di mana rumus ini mungkin pernah kita dapatkan bersama-sama di bangku kuliah, tapi mungkin kita sudah lupa. Tapi rumus ini paling sering dipakai untuk teman-teman yang sering menginstalasi rangkaian kontrol ataupun motor 3 pas. Nah, rumus ini berfungsi nantinya untuk mengetahui berapa besaran ukuran kabel yang akan kita pakai untuk sebagai penghantar pada motor sesuai dengan besaran motor, sekaligus mengetahui berapa maksimal arus yang bisa dialiri atau overload pada motor. Nah, rumusnya begini teman-teman. Rumusnya itu dari I sama dengan P per V dikali akar 3 dikali cos V. Maaf ya teman-teman, tulisan saya kurang bagus, tapi yang penting kan teman-teman bisa memahami apa yang saya jelaskan. Nah, di sini akan saya jelaskan sedikit di mana I itu adalah arus, P sama dengan daya atau satuan watt, terus volt itu adalah tegangan. Tegangan atau voltage. Nah, di sini kita kadang-kadang mungkin sering bertemu dengan motor yang di lapangan itu di mana motor ini sudah tidak memiliki nameplate, sehingga kita tidak bisa membaca berapa sebenarnya overload dari motor tersebut. Nah, secara pribadi saya sendiri sering menemui hal seperti itu, di mana motor-motor yang sering direwending atau motor yang sudah tua tapi diperbaiki kembali lalu dipasang, dan itu rata-rata sudah tidak memiliki nameplate. Makanya kadang-kadang rumus ini sering dipakai di area industri. Cara menghitungnya bagaimana? Pertama, untuk cos V sendiri itu kan bisa kita asumsikan sendiri. Cos V itu berkisar antara 0,84 sampai 0,86, tergantung dari kita sendiri. Ini tidak masalah, kita asumsikan sendiri. Nah, untuk mengetahui daya arus atau tegangan, sekira mungkin teman-teman yang sering berkecimpung di dalam dunia listrik pasti sudah bisa mengasumsikan dengan persyaratan bahwa besaran kilowatt pada motor itu diketahui. Biasanya kan kita hanya tahu motor ini 15 kW atau apa, sekian. Nah, rumusnya jadi kita hitung dengan cara begini. Dimana pertama I sama dengan besaran KW motor dikali 1000. Di rumusnya memang tidak ada, tetapi perhitungan yang diajarkan ke saya pun itu begitu. Jadi rumusnya begini. P itu adalah besaran KW motor. Jadi misalnya kita asumsikan motornya itu 15 kW. Jadi 15 dikali 1000 dibagi volt. Kalau di industri motor 3 fas itu kita pakai tegangan 380 volt. Kan di dalam aturan tegangan itu ada dua, di mana line to line itu adalah 220, line to line adalah 380, dan line to neutral adalah 220. Maka dari itu untuk industri motor 3 fas itu tegangan yang dialiri itu sama dengan 380 volt, karena kita menggunakan motor 3 fas.
dikali akar 3. Akar 3 itu, kalau akar 3 itu perhitungannya sama dengan 1,73. 1,3 lalu dikalikan lagi dengan cos V. Cos V itu tadi kan saya bilang kita asumsikan antara 0,84 atau 0,86. Terserah teman-teman bisa pakai. Namanya kita dunia kuliah itu ya harus bisa mengasumsikan. Nah, sekarang saya pakai di sini 0,86. Jadi di sini saya kalikan, di sini juga saya kalikan. Jadi hasilnya itu 15 kali 1000 sama dengan 15.000 bagi 380 dikali 1,73 dan dikali 0,86, itu hasilnya kalau tidak salah 552 sekian, tapi saya ambil angka yang genap saja. Jadi 15.000 itu dibagi 552, nanti hasilnya itu sama dengan 27 poin sekian. Tapi saya genapkan saja jadi 27 ampere. Nah, jadi overload kemampuan arus pada motor 15 kW itu adalah 27 ampere. Jadi kita sudah mengetahui besaran maksimal overload pada motor tersebut. Jadi biasanya untuk menentukan besaran kontaktor, besaran thermal overload relay, dan rangkaian serta ukuran kabel yang akan kita gunakan untuk menginstal motor tersebut, kita sudah bisa lihat dan kita sudah bisa hitung berapa besaran yang akan kita pakai karena ampernya sudah ketemu. Contohnya, misalnya pada saat kita ingin mengetahui besaran kabel yang akan kita pakai, kita hanya sisa melihat overload pada motor yaitu 27 ampere. Lalu kita buka di Google tabel KHA atau tabel kuat antar arus seperti gambar yang saya tampilkan saat ini. Kalau kita lihat di situ kan tidak tertulis 27 ampere, tetapi di situ ada tertulis di nomor di nomor 5 atau 6K itu, di situ tertulis ukuran kabel 2,5 sama dengan overloadnya 26 ampere, atau ukuran 4 mm sama dengan 34 ampere. Tapi kan di pasaran tidak jarang kabel yang 3 mm, makanya tidak masalah kita pakai yang agak lebih besar, sekaligus kita menghitung toleransi besaran arus yang akan lewat. Kemungkinan ada arus kejut atau apa, tidak masalah kita pakai yang lebih besar. Jadi kita pilih yang ukuran 4 mm 4 mm itu overloadnya 34 ampere. Jadi demikianlah contoh perhitungan sederhana kita. Semoga bisa berguna bagi teman-teman yang bergerak di industri instalasi listrik dan kontrol atau motor 3 fase. Terima kasih.